Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buah Hati Tukma Wanita Rambes. Saya dari PAI 1, mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak ibu sekalian, semalam kita sudah belajar tentang akhlak tercela. Nah, sekedar mengingatkan, ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang masih ingat pengertian dari akhlak tercela? Saya, Bu. Iya Sinta, silahkan. Akhlak tercela adalah salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contohnya, sombong, iri, dengki, takabur, gibah, dan lain-lain. Bagus Sinta, tepuk tangan untuk Sinta. Nah, betul sekali anak-anak, akhlak tercela itu adalah tingkah laku yang harus dihindari setiap manusia. Sekarang kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik dan dengan akal yang sehat menurut ketentuan syariat Islam. Akhlak terpuji itu bersumber dari dua hal, yaitu bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari agama. Akhlak terpuji itu ada macam-macamnya. Macamnya ada terbagi menjadi 14. Yang pertama itu asy-syaja'ah, al-karam, al-adlu, al-iffa, asy-syiddiq, al-amanah, asy-syaba, al-hilmu, al-afu, al-juhud, dan banyak lagi. Ingat ya nak, akhlak terpuji itu sangat perlu bagi diri kita. Kenapa? Karena akhlak terpuji itu sangat baik. Ketika kita tidak memiliki akhlak terpuji, maka orang-orang sekitar kita, teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita akan menjauhi kita. Kenapa ibu katakan seperti itu? Karena akhlak terpuji itu sangat penting bagi manusia. Jika kita memiliki akhlak terpuji, orang-orang yang di sekitar kita itu akan mendekat, senang dengan kita, senang bermain dengan kita, tidak ada yang menjauh kita seperti itu. Dan ketika kita memiliki akhlak tercela, orang-orang akan menjauh. Percayalah. Saran ibu, jauhilah sifat tercela dan tanamkan dalam diri kita sifat terpuji. Nah, selanjutnya akhlak terpuji itu ada contoh-contohnya. Yang pertama, berkata jujur, yang kedua saling menghormati sesama teman, sesama yang lebih tua, sesama manusia, dan yang ketiga itu menjalankan amanah, yang keempat sopan santun, dan yang kelima rendah hati. Berkata jujur itu adalah suatu perkataan tanpa ada kebohongan. Ibu beri contoh ya anak-anak. Contohnya, pada saat kita di sekolah, masuklah pembayaran SPP. Jadi, kita itu harus jujur sama orang tua kita berapa bayar SPP kita yang sebenarnya. Ada terkadang anak itu berbohong kepada kedua orang tuanya. Semisal, uang SPP-nya dibayar cuma 50.000 dan dia berkata kepada orang tuanya bahwa SPP yang harus dibayarkan di sekolah itu sebesar 100.000. Itu sudah tidak wajar lagi. Ibu berharap anak-anak ibu tidak ada yang seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah saling menghormati. Maksud dari saling menghormati di sini, kita itu harus menghormati sesama teman, orang yang lebih tua dari kita. Begitu.
Jangan pula nanti ada semisal rapat OSIS atau rapat sekolah, teman kita mengeluarkan pendapatnya kan, terus kita tuh nggak menghormati pendapatnya gitu. Itu tidak boleh ya nak, nggak boleh, karena itu tidak merupakan akhlak terpuji. Dan yang ketiga, menjalankan amanah. Maksud dari menjalankan amanah di sini contohnya seperti pada saat sekolah guru memberikan tugas kepada siswa-siswanya. Nah, jadi maksud dari menjalankan amanah di sini ya tentu siswa harus mengerjakan PR-nya. Jalankanlah amanah dari guru supaya kita tidak dimarahin gurunya besok ya kan. Ketika kamu sudah menjalankan amanah dari guru kalian kerjakan PR-PR yang diberikan guru. Nah, dari situ kalian sudah termasuk contoh dari akhlak terpuji, dan guru kalian pun tentu merasa bangga. Kenapa? Karena anak-anaknya mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengikuti apa yang dia perintahkan. Tentunya semua guru pasti senang apa yang dilakukan muridnya seperti itu. Dan yang keempat itu adalah sopan santun. Nah, ini sangat perlu sekali nak, sopan santun. Dimanapun kita berada, dimanapun keadaan kita harus menerapkan dalam diri kita bersopan santun. Sopan santun ini sangat penting. Ketika kamu berpapasan sama yang lebih tua dari kamu, tentulah kamu harus tuh menundukkan kepala kamu dan menadahkan tangan kamu ke bawah supaya terlihat lebih sopan gitu. Di situ kita sudah nampak akhlak terpuji kita, menghargai orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah rendah hati. Rendah hati itu juga sangat perlu diterapkan dalam diri kita supaya orang-orang di sekitar kita itu pun tidak membenci kita. Janganlah pernah meninggi hati, tapi tetaplah rendah hati. Walaupun kita punya skill yang baik, murid terfavorit di sekolah kita, murid terpintar di sekolah kita, terus banyak disukai guru, banyak disukai teman, pokoknya yang perfect gitulah. Kita tidak boleh bangga hati, kita tetap rendah hati, karena semua itu hanya sementara nak. Jadi apa salahnya kita itu rendah hati, jangan meninggi hati, karena di situ kita tidak akan termasuk siswa yang mempunyai akhlak terpuji. Oke, saya kira sampai sini saja materi pembelajaran kita. Dan sampai di sini, adakah ingin bertanya? Bu, Fitri ingin bertanya. Oh iya Fitri, silahkan nak. Gini Bu pertanyaannya. Pentingkah kita menyapa seseorang ketika bertemu? Oke Fitri, pertanyaan yang bagus. Pentingkah kita menyapa orang ketika bertemu? Ya, itu tentu sangat penting Fitri. Karena ketika kita bertemu dengan orang, ya kita harus penting menyapa dia, karena supaya kita itu tidak dianggap sombong oleh dia yang kita sapa gitu. Selain itu, disitulah mulai terjalinnya komunikasi untuk menjaga silaturahmi antara sesama kita. Nah, mungkin Ibu pikir sampai di situ saja. Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Dan masalah tugas, ketika Ibu nanti setiap memberikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian, mohon dikerjakan ya nak, ditulis dengan tulisan tegak bersambung supaya terlihat rapi. Dan satu lagi, jangan lupa menghafal materi-materi yang Ibu ajarkan kepada kalian semua. Dan tidak ada mau bertanya lagi? Oke, pelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.